Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dasar sekali. Materi dasar diantaranya adalah pertama, bagaimana kita bisa bersyahadat dengan baik dan benar, baik secara ucapan dan mengerti artinya. Kedua, benar menurut keadaan hati kita. Kemudian selanjutnya, ilmu dasar yang selanjutnya adalah kita mencoba untuk mengenal lebih dalam pribadi kita atau batin kita atau kondisi ruhani kita, kesadaran hal suasana batin kita, agar nanti diharapkan ketika kita tahu seluk-beluk diri kita, batin kita yang ada di dalam sana, kita nanti setahap demi setahap mulai mengenal siapa yang menciptakan kita. Sebagaimana ungkapan ulama yang mengatakan, Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau mengatakan, menyimpulkan, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa mengetahui dirinya, maka orang itu akan mengenal Tuhannya. Setelah mengenal Tuhannya, otomatis dia akan otomatis akan bisa bersaksi. Itu begitu. Nah, perkara mengenai bersaksi ya atau syahadat, kita tahu bahwa syahadat itu menjadi pondasi awal dari rukun Islam. Maka dapat menjadi sebuah konsekuensi logis jika syahadatnya itu sebatas lafaz atau syariat atau bunyi atau lahir, maka ibadah selanjutnya maka dapat dipastikan juga sebatas lahir fisik dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya berarti kita akan masuk kepada lebih mendalam, ya, mengenal lebih dalam lagi batin yang ada di dalam pribadi kita masing-masing. Agar apa? Agar kita dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena memang bahwa manusia itu telah diciptakan oleh Allah. Allah bersabda, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia dalam sebagus-bagusnya bentuk, ya, atau jejak baik lahir maupun batin, dan sudah dilengkapi dengan fitrah Tuhan, di mana dengan pelengkap fitrah Tuhan itu aslinya manusia itu manusia yang paling mulia di sisi Allah. Ya, semua manusia itu sudah mulia di sisi Allah, dan semua manusia itu pada dasarnya, pada awalnya itu sudah mengenal Allah. Tetapi kemudian manusia itu mengalami penurunan secara kualitas. Tsumma radadnahu asfala safilina. Kemudian kami kembalikan dalam posisi yang paling rendah dan serendah-rendahnya. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman kemudian beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terhitung. Manusia tadi sudah diciptakan sempurna baik secara fisik maupun ruhani, baik secara lahir maupun batin. Nah, yang menjadi manusia itu mulia di sisi Allah, itu kemudian ada sebuah keterangan, bana itu fi jawfi ibni adam qasron. Aku bangun di dalam perut atau dadanya anak turunnya Nabi Adam itu qasron atau sebuah ruangan. Wafil qasri sadron, di dalam ruangan itu ada dada, di dalam wafi sadrin qalban, di dalam dada itu ada hati, di dalam hati itu ada fuad, di dalam fuad itu ada sahof, ya, di dalam sahof itu ada lub, di dalam lub itu ada sir, rahasia, di dalam rahasia wafi sirri ana, dan di dalam sir atau rahasia itu ada aku, kata Allah. Ya, oleh karena itu kita perlu kupas satu persatu. Ya, kenapa kok kemudian ya manusia yang sedari awal itu sudah mengenal Allah dengan begitu sealaminya, ya, begitu alaminya, tetapi kemudian setelah lahir lupa, pangling atau waflah. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena satu, godaan setan dari faktor eksternal atau di luar manusia, bukan di dalam kesadaran manusia. Kemudian juga ada pujukan nafsu, ya. Oleh karena itu, ketika qalbun salim, hati yang selamat atau hati yang fitri itu digoda oleh setan,
terbelenggu oleh nafsu, maka hati itu menjadi rusak atau fasadat, ya rusak. Sehingga ketika rusak itu akhirnya hati memiliki sifat-sifat tercela. Ya, lah sifat tercela itu menjadi muncul di dalam hati karena qalbun atau hati itu menjadi lalai, ya, menjadi lalai atau pangling kepada Allah. Sehingga berdampak bagaimana selanjutnya hati itu akhirnya qalbu itu tidak dapat melihat. Jadi kalau penglihatan batin itu ada istilah basirah atau mata hati. Kalau mata ini, mata tuhir ini basorun, ya. Akhirnya mata hatinya tidak dapat melihat, ya. Sebagaimana juga di dalam surat Al-Isra ayat 72 Allah bersabda, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di alam ini atau di dunia ini a'ma, tidak melihat Allah, maka di akhirat pun kita tidak bisa melihat Allah, wa adallu sabila, dan lebih sesat jalannya. Kenapa? Lawang dari awal itu hati manusia itu yang mengenal Allah, menyaksikan Allah di dalam Al-Quran juga disebutkan. Dan nanti saya perhatikan satu persatu ya. Sebab kok bisa jadi merem mau habis benjat melek, akhirnya jadi merem. Lalu udah benjat maning. Benjatnya maksudnya bahasa Indonesia apa? Dibuka lagi mata hatinya, aja merem baik. Ya. Terus di dalam surat Al-Hajj juga Allah berfirman. Nah ini loh makna siri-siri di dalam Al-Quran, makna yang inti-inti di dalam Quran itu. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang sesungguhnya tidak buta itu mata-mata yang di kepala, tetapi walakin ta'mal qulubu allati fis sudur, tetapi yang buta itu mata hati. Itu. Terus akibat apa kemudian yang ditimbulkan? Ada yang digambarkan oleh Al-Quran, qalbu dalam keadaan sakit, ya. Sakit itu lahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Itu Al-Baqarah ayat 10. Jadi hatinya sakit jiwa lah ya. Itu nanti ada banyak contohnya. Terus juga qalbun dalam keadaan kotor, kesadaran hatinya dalam keadaan kotor. Ya, kotor itu ya berkarat, balrona ala qulubihim maka nu yaksibun, bahkan hati itu berkarat. Sebab apa? Bima kanu yaksibun, sebab mereka apa yang mereka kerjakan. Terus kemudian juga qalbu dalam keadaan kotor. Terus juga qalbu dalam keadaan tidur. Tidur berarti apa? Turu. Bahkan juga ada qalbu dalam keadaan mati. Ya, ini maksudnya bagaimana? Wonge tak ketone urip ning atine mati. Itu disebut hidup fisiknya, mati hatinya. Ya, agar supaya nanti diproses kembali kepada setelan pabrik, yang buta mata dapat melihat lagi. Melihat siapa? Melihat Allah. Qalbun yang sakit agar supaya sehat. Ya. Terus qalbun yang kotor menjadi bersih. Qalbun yang tidur turu menjadi bangun atau tangi wungu aja turu baik. Terus qalbun yang mati diharapkan bisa hidup kembali. Nah, caranya bagaimana? Ya, Nabi sudah mencontohkan ya bahwa perumpamaan orang yang sadar eling kepada penciptanya atau pemeliharanya dengan orang yang tidak sadar eling kepada Tuhannya itu laksana orang yang mati, orang yang hidup dan yang mati. Jadi anggar sadar urip, anggar ora sadar ora urip. Itu banyak sekali ya. Perintah Allah di dalam Al-Quran untuk berpikir, untuk ini, untuk mengingat, untuk sadar itu banyak sekali. Ya, salah satunya juga disebutkan dalam surat Al-A'raf, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Maka sadarilah pemeliharamu. Ini makna yang lebih autentik ya. Kalau bahasa terjemah umumnya, wadhkur, dan ingatlah rabbaka Tuhanmu, fi nafsika, di dalam jiwamu, tadarru'an, ya, hale merendah, ya, merendah hati, wa khifah, dan takut, wa dunal jahri, tanpa mengeraskan, minal qauli, dari ucapan, bil wuduwi wal asol, pada waktu pagi dan waktu sore, walatakum minal ghafilin, dan jangan kalian itu termasuk orang-orang yang lalai atau pangling. Kalau bahasa yang lebih yang lebih dapat difahami, niku bahasa ghaflah itu ora sadar. Ora sadare kepriwe?
Ya, yang menjadikan hati itu ghaflah itu bagaimana? Ya, sebab ya pada saat manusia otaknya berkembang mulai umur 2 tahun atau bahkan lebih muda lagi, lebih kasih lagi itu 1 tahun, ya itu kemudian masuk memori-memori peristiwa-peristiwa ya yang ia tangkap lewat mata dan telinga, akhirnya masuk ke dalam batin, ya masuk bleng 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 bleng, baru apa baik dengar apa saja. Kalau nggak percaya, misalnya kalau kita tadi siang baru ketemu ngobrol apa, ketemu siapa lagi, itu nanti ketika pas lagi sudah lewat itu muncul lagi. Nah, ya itu namanya apa? Namanya memori yang kita tangkap lewat mata dan telinga, masuk bleng bleng bleng, begitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, perlu kita ketahui. Jadi ghaflah ya. Tadi awal manusia itu sadar. Ya. Awal semua manusia itu sadar. Sadar apa? Sadar Allah. Itu rumus dasarnya. Ya. Sampai kapan? Ya sampai itu kullu mauludin yuladu 'alal fitr. Setiap bayi itu fitrah sadar. Ya, mulanya anggaran bayi kok meninggal di surga wong isi fitrah suci. Artinya belum kemasukan sesuatu dari luar. Dalam kondisi dia sadar Allah. Ya. Belum terjadi ghaflah, belum terjadi pangling dan lale. Nah, kapan bayi itu mengalami kelalaian itu? Ya, kelalaian itu muncul ketika otak itu mulai berkembang. Ya sekitar umur 2 tahun, 3 tahun itu semula identifikasi, 4 tahun, 5 tahun sampai 7 tahun. Nah, pada batas usia anak itu 7 tahun, anak itu meskipun belum wajib sholat, ya biasanya kalau di dalam bahasan fikih itu kalau anak itu sudah tamyiz maka orang tua wajib memerintahkan sholat. Orang tuanya wajib, kalau anaknya belum wajib. Ya, memerintahkan anak untuk apa? Untuk melaksanakan, mendirikan sholat. Lah kalau sholat secara syariat yaitu tadi takbiratul ihram, ya kemudian dengkal dengkul sama qomat pamit, itu loh lahirnya. Kalau batinnya dia harus sadar Allah kembali, ya kan? Gitu. Tapi ketika kita lihat anak-anak itu, ya apa yang terjadi? Yang terjadi justru apa? Sholatnya karo guyon. Berarti kesadaran itu hilang. Biasanya bocah cilik, ya yang melintas di dalam batin mereka, ya main jorok-jorokan, nafs, ditekan sikil, jadi hatinya itu sudah lalai pangling, sehingga saat itu memang harus dielingkan kembali karena telah mengalami ghaflah atau pangling kepada Allah. Kenapa? Ya karena bocah niku, anak itu sudah kemasukan beberapa mainan di dunia, ya masuk lewat pikiran, perasaan, bleng 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 bleng. Terus apa yang terjadi jika kemudian memori-memori itu ya tidak mipil dibersihkan? Coba bayangkan kita punya rumah, ya sampah bekas pembungkus makanan, sampah plastik, sampah organik, sampah daun, sampah apa saja masuk ke dalam rumah, terus orang tahu dibersihkan ke priwe rumah. Lah bagaimana kemudian kok sampai bertahun-tahun rumah itu tidak dibersihkan? Kira-kira akhirnya rumah jadi rumah apa? Ya TPU, tempat pembuangan sampah. Lah akhirnya yang kalau dibersih, nah yo akhirnya manusia itu tempatnya sampah. Sampah-sampah apa? Sampah memori. Ya. Sehingga sampah-sampah itu akhirnya bertumpuk-tumpuk, maka disinilah yang sering disebut dengan alam bawah sadar. Ini sebenarnya memori, ya, memori peristiwa yang sudah kadung masuk. Ini loh, alam bawah sadar. Nah, sementara menurut penelitian, manusia menjalani hari-harinya mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu 90% yang mengendalikan itu alam bawah sadar. Makanya dapat kita tengarai manusia antara di otak, kan ada otak sadar, ada otak bawah sadar. Otak sadar itu yang sadar saat ini. Itu akhirnya dominasi, yang mendominasi manusia itu yaitu 90% ini alam bawah sadar. Kalau lebih bahasa yang lebih mudah itu tidak sadar. Lah tidak sadar itu kalau dalam bahasa Quran itu ghafilun. Ghafilun itu lalai atau orang sadar. Kalau bahasa Jawanya ya pelanga, telaham. Nah ini loh Pak, ini
Nah ini 90% ini ya, ini bermacam-macam ya. Ana mungkin kemutan perkara sing marakna dheweke kecewa, gagal, kesedihan, kemarahan, keangkuhan, trauma, unek-unek hati, pengalaman sakit hati, dan banyak sekali sing akhirnya ketika ini tuing muncul di otak manusia ya. Di otak itu ada memorinya berapa giga, yo sorana batas lah. Ini kudu dibersihkan agar manusia itu mencapai kesadaran ini tadi, kesadaran awal. Kesadaran awal itu apa? Sadar bahwa yang ada ini Allah, jangan itu toh ya, bahasa lebih mudahnya itu begitu. Nah makanya untuk menggapai kesadaran agar hati itu bangun bagi yang tidur atau bagi hati yang mati karena sama-sama sekali tidak pernah digunakan, yang digunakan itu memori ini saja, maka diharapkan hati itu menjadi bangun kembali mumpung masih di dunia. Atau hati itu dapat melihat, sadar lagi akan Allahnya karena sudah bermacam-macam tutup peristiwa-peristiwa yang tertimbun di dalam memori otak manusia tersebut. Nah maka ada beberapa metode di sana ya. Metodenya apa? Metodenya yang metode supaya sadar ya. Lah agar kembali sadar Allah itu di sini ada beberapa metode ya. Metodenya apa? Metode zikir. Metodenya zikir. Zikir sih bahasanya apa? Bahasa yang lebih tepatnya ya sadar ya. Kalau bahasa Jawanya eling, kalau bahasa Indonesianya ingat, boleh lah ya. Ingat kembali, eling kembali, sadar kembali kepada Allah. Maka di sini ada beberapa terapi. Terapi yang pertama adalah dinamakan sadar atau eling atau ingat, yang disebut zikir jahar. Jahar itu apa? Keras ya, keras, yang sering kita sering kita amalkan bersama-sama, dan kebanyakan orang itu menggunakan, biasanya yang paling fenomenal itu tahlil yang sering digunakan, yaitu la ilaha illallah ya. La dari susu dari bawah pusar rasakan ya sampai ubun-ubun atau bagian kepala belakang, la, terus ilaha ke arah susu kanan, terus kemudian illallah ke susu kiri atau tengah dada. Ini dalam rangka apa? Ini sebenarnya dalam rangka membersihkan memori-memori yang di kepala. La, tidak ada apa-apa ya, orang kemutan ini, kemutan itu, ini harus dibersihkan maksudnya, agar dia bisa sadar bahwa yang ada ini Allah, jangan itu ya. Maka ini kalau di dalam Thariqah Qadiriyah Naksabindah itu diamalkan 165 kali setiap habis sholat. Kalau misalnya sibuk ya sudah cukup 3 kali, nanti dikutuk pada sholat yang berikutnya ya. Ini perlu difahami tujuan daripada zikir itu ya, adalah satu, untuk membersihkan batin yang kotor oleh memori-memori yang nggak perlu. Biasanya memori itu kalau terkait sampah-sampah itu biasanya kaitannya dengan masa lalu, kemutan atau ingat perkara yang sudah terlewat. Makanya kadang-kadang ketika sholat Allahu Akbar, sebelum sholat tidak diingat, tapi pas lagi sholat muncul puing. Pernah nggak kayak gitu? Nah, berarti kan kebuktikan keterangan ini kan? Nah, ini salah satu cara untuk membersihkan. Iya, kalau kemudian sing kamu yang diingat itu peristiwa lucu, kok sholatnya kan guyu-guyu. Nah, kalau kamu tanya perkara sing ngenek, nah akhirnya dongkol. Padahal itu sebatas angan-angan khayalan. Berarti apa? Berarti terbukti bahwa manusia itu selama bangun tidur sampai tidur lagi itu terdominasi 90% itu dikuasai, terkondisikan oleh alam bawah sadar atau simpanan-simpanan memori. Ya, jadi akhirnya dia tidak bisa menikmati saat ini, ya, tidak bisa menyadari saat ini, itu begitu. Terus kaitan dengan nafsu itu biasanya, nafsu itu kan kepingin perkara yang diinginkan di masa yang datang. Akhirnya pikiran juga ke bawah. Allahu Akbar misalnya, dia mempunyai kia. Jadi satu saat kebat keliwat maju, ya, suatu saat dia balik maring masa yang telah lampau. Jadi tidak bisa hidup saat ini di sini dan sekarang. Karena apa? Karena yang namanya sadar Allah ya tentang saat ini. Tuh, makanya mumpung saya ingat bahwa ketika sholat atau zikir kok dia masih ke bawah-bawah masalah memori atau teori, ya bisa jadi sholat tapi mikir teori. Oh ya Gusti Allah kena aras
seolah-olah Gusti Allah kita ndur manut lah. Berarti sholat nyembah Gusti Allah sing digawe nang pikiran. Boleh apa enggak kayak gitu? Menyembah angan-angannya sendiri boleh enggak? Ya orang ini masa Gusti Allah kebayang-bayang nang dhuwur, apa jago nang kursi, nang arah singgasan, yang ngabur mau. Itu akibat apa? Ya akibat hati itu kotor justru oleh teori, doktrin dan dogma. Padahal tanpa doktrin teori seperti itu, manusia itu sudah bersama Allah, sadar dan adanya Allah. Ini loh kadang-kadang ada misalnya memberikan teori terutama terkait masalah tauhid ini itu, kalau orang itu belum ngerti atau belum paham Allah, belum kenal Allah, akhirnya jadi ngawur, sesat, menyesatkan. Tuh. Nah ini yang pertama metode zikir jahar atau sadar dengan diungkapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu jadi membersihkan ya memori-memori yang di pikiran yang tertancap di itu tadi, apa namanya, pikiran bawah sadar itu dibuang. Atau mungkin luka-luka batin, luka kecewa, luka gendam, ya sakit hati itu dibersihkan semuanya. Ya makanya ini juga perlu diamalkan. Ya, terus kemudian yang selanjutnya adalah zikir khafi. Ya. Khafi itu artinya samar, tidak jahar, tidak keras. Ya. Dan di sini ada dua metode. Metode pertama itu ada yang caranya begini. Ya. Setelah zikir jahar 165 kali, ada yang kemudian dengkul atau menunduk ke belakang kepala, ilate madal maring langit-langit, miring ke kiri, fokus maring detak jantung. Kita ini ditawajuhi, disadari betul jantung itu. Ya. Itu agar supaya apa? Sebenarnya ada beberapa manfaat yang didapatkan. Satu, ketika kita fokus golek di detak jantung, merasakan detak jantung, pikiran itu nggak kemana-mana. Ya, setelah ketemu detak jantung, duk 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 duk, kan akhirnya fokusnya mari detak jantung. Nah, terus setelah ketemu baru ya kita hatinya mengikuti irama itu sambil hatinya membunyikan Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tuh, jadi itu salah satu cara untuk keluar dari memori bawah sadar, untuk sadar saat ini merasakan detak jantung. Itu baru latihan sebenarnya, latihan ya, karena di sini masih khafi, artinya masih menyebutkan lafaz nama Allah di dalam hati. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah di dada jantung ini. Nah ini kalau kemudian benar-benar dirasakan, karena setiap pompa jantung itu memompa seluruh tubuh atau darah yang mengalir ke seluruh tubuh, itu biasanya nanti ada sebuah sensasi kita bisa merasakan aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi akhirnya apa? Hampir seolah seluruh tubuh itu ikut berzikir atas pimpinan hati. Allah, 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 Allah. Itu. Mulanya kan ada gambar biasanya itu, ada gambar wong tapi Allah itu sumrambah. Iya, ada tulisan Allah, Allah. Jadi itu. Ya, tapi ini masih latihan. Ya, belum sampai pada alamat yang sebenarnya atau zikir yang sebenarnya. Terus itu berarti ada yang metode detak jantung, ya bisa lama. Itu latifah sini sebelah kiri. Nah itu nanti dari sini nanti akan mengalir pada latifah yang di sini di bawah susu kanan, terus di atas susu kiri, di atas susu kanan, terus latifatul akhwat di tengah dada, terus akhirnya di sini latifah atau energi lembut di antara dua alis, terus sampai di sini. Itu ada yang seperti itu. Nanti akhirnya ulik kabeh, maksudnya merasakan gerakan energi di 7 titik itu tadi. Ada juga yang mengatakan energinya itu 7 ya, cakra dasar, cakra seks, cakra perut, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra ajna, terus cakra mahkota. Itu ada yang seperti itu. Terus ada yang kemudian di Kirkofi itu menggunakan nafas, ya, nafas keluar masuk. Kira-kira ini atau menelitinya lebih gampang pakai alat detak jantung apa nafas? Nafas ya. Oke, ini nggak apa-apa, pakai nafas saja nggak apa-apa. Jadi ketika masuk ketika keluar Allah, tapi di dalam hati saja. Itu jane untuk mengalihkan dominasi alam bawah sadar ini dengan cara apa? Dengan cara kita memperhatikan nafas yang keluar masuk. Sehingga selepas kita keluar dari cengkraman memori-memori sing pirang-pirang itu seperti sampah gundukan di dalam batin manusia itu, kita mencoba kembali kepada kekinian sadar saat ini yang diperhatikan itu nafas. Paham ya? Jadi memang itu harus dilakukan. Nek tidak dilakukan ya balik maning-maningan glonyor, bumi kira apa? Ngelangut. Ada cara wong Jawa ki apa? Ngewanggung. Ya, kalau tidak diterapi seperti itu, kita kembali ke memori-memori itu. Padahal kita itu sedang hidup saat ini di sini dan sekarang. Tuh.
Kok bisa seperti itu? Yung saking itu tadi akeh banget memori sing orang terbersih. Nah, nanti juga ada cara untuk membersihkan itu, membersihkan memori-memori itu, luka-luka batin atau traumatik ya dan lain sebagainya. Nah, ini zikir khafi bisa menggunakan metode detak jantung atau nafas boleh. Silahkan memilih kepada kesini. Mudahnya yang bagaimana, yang aplikatif gampang dipraktekkan itu di mana. Tuh, selanjutnya yang nomor 3 itu zikir sir. Sir itu apa? Rahasia. Ya, sir rahasia itu maksudnya apa? Ya sudah tidak mengucapkan secara mulut, tidak juga mengucapkan di dalam hati, tapi cukup diam. Ya. Nah, ini lebih khusus terkait bagi orang-orang yang sudah terbuka mata hatinya, yang sudah sadar, benar-benar sadar, sehingga dia tahu bahwa ya kesadaran itu, sadar itu yang perlu diketahui, sadar itu kalau dibuang S sama R-nya bunyinya apa? Ada itu salah satu sifatnya Allah. Sifat yang pertama, sifat nafsiyah atau sifat zat Allah. Ada itu Allah, Allah itu ada. Ketika kita mempelajari Allah itu ada, ya kita menyadari Allah itu ada itu Allah, kita sedang dipersaksikan. Ya sering saya sampaikan bahwa setiap bangun tidur kan manusia itu merasakan ada kan, artinya yang tidur tadinya tidur hilang, ketika bangun tidur ada. Nah itu sebenarnya sudah dipersaksikan untuk mengamalkan zikir sir sadar. Kok orang sadar-sadar baik, misalnya tangi turu, biasanya tangi turu kemutan apa? Tangi turu biasanya langsung kemutan apa? Ya tergantung dominasi sing sedurung turu apa, sing lagi disenangi, sing lagi disebut, yang lagi disibukin. Oh iya dagang, oh iya kiai nyuapi, saya mau ini sebelah kan begitu. Lah untuk itu kan memori, itu sifatnya pendaman memori di sini. Lah kalau kita terbawa itu berarti kita sedang tidak sadar aslinya. Kita sedang terbawa oleh memori alam bawah sadar. Kita tidak sadar begitu loh. Nah menungsa itu kan aslinya kon sadar kalau Gusti Allah. Wadzkurullah dzikran, dan sadarlah akan adanya Allah dengan sadar yang banyak. Jadi Allah itu tentang saat ini, di sini dan sekarang, sadar yang ada ini Allah. Itu sholatnya intinya itu sebenarnya. Cuma karena manusia itu terlalu banyak memori-memori yang sangat banyak, ya itu menjadi hijab. Ya, karena memori ini sangat banyak, akhirnya menjadi hijab. Hijab itu apa? Tutup. Nah, maka dapat difahami pula bahwa ada ini atau kenyataan ada ini aslinya tidak bisa tertutup oleh khayalan-khayalan memori alam bawah sadar. Gitu loh. Cuma karena pola manusia itu terhijab, terbawa, terkondisikan oleh ingatan-ingatan yang di memori itu, akhirnya dia tidak bisa sadar saat ini, dia tidak bisa menyadari adanya Allah. Itu sebenarnya. Ya. Nah, hijab ingat sadar Allah itu ya karena ada ingatan-ingatan selain Allah lah. Ingatan-ingatan selain Allah itu ada di memori bawah sadar. Nah itu kalau digayuh, ditutna baik, ya akhirnya kita bersandar pada khayalan itu. Ya. Jadi ingatan selain Allah itulah hijabnya Allah. Kotorannya, sampahnya dan lain sebagainya. Nah ini kalau tidak diterapi berarti kalau tidak bisa diterapi, maka kalau tidak dibersihkan, ya maka kita tidak bisa mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada di dalam batin. Nah sekarang misalnya ada orang mengatakan, saya kan sudah sholat jamaah, saya sudah terus Quran, saya sudah amal soleh, ini itu sudah berzikir, tapi kok hati belum tenang ya, esi gelisah ya, esi terpengaruh oleh perubahan dunia, anak geger apa melu ya, terus kemudian batin masih rapuh, komitmen masih rendah, esi gela, kecewa, terus esi gampang tersinggung, esi gampang kesuh ya, terus orang bisa rileks sadar ya, terus itu akibat apa ya? Ini berarti ini belum benar-benar dibersihkan. Mesti cuma gitu ya. Jadi saya mencoba menyederhanakan materi supaya kenapa ya, karena kita masih satu ya, masih belum benar-benar membersihkan memori bawah sadar itu. Atau justru kita itu, jadi memori bawah sadar itu isinya apa? Peristiwa-peristiwa masa lalu, bisa jadi berisi teori-teori intelektual malah.
agar supaya pikiran itu benar-benar bisa sadar, itu pikiran digabungkan dengan hati agar pikiran ini tidak terbawa terbawa oleh memori bawah sadar, memori peristiwa-peristiwa yang lalu lah. Lah memori itu, rekaman itu asli apa palsu? Memori. Misalnya kita moto, misalnya kita ngerekam, terus kemudian foto rekaman itu kita setel lagi. Nah, yang disetel itu asli, peristiwa asli apa palsu? Ya rekaman fotokopi. Itu duplikat, orang asli itu begitu. Nah, ini yang menjadikan goflah. Nah, kebanyakan manusia itu sangat kuat dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Ya, seringkali kita merasa, loh, aku sadar-sadar baik, tapi sing wangwung. Itu udah teliti loh. Ya. Nah, sekarang bagaimana ini solusinya? Mau dipres sampah-sampah memori itu, apa dibersihin apa dibuang? Apa dipres baik di dalam rumah? Bacin ya beli. Nah, makanya kalau zikir ini, dua ini kan masih latihan ini, ya, yang masih menyebut jahar dan khafi itu sama-sama menyebut. Tapi kalau sudah sir, ini kita benar-benar latihan sadar yang ada ini Allah. Itu kalau dalam bahasa Arabnya tawajuh. Tawajuh itu menghadapkan hati kepada keberadaan Allah, atau sakit disimpulkan melatih kesadaran. Maksudnya begitu. Ya sadar dong, sadar yang ada ini Allah, kuwet dong. Urusan muter-muter, aduh, aslinya gampang ya, tapi yang orang terprakteknya jadi angin, orang terlatih. Kita sudah terpola dari kecil karena itu terbawa memori bawah sadar, sing maraknya jadi goflah, pangling, itu. Nah, tawajuh ini atau sir ini, zikir sadar, sir dan sadar. Oh, seorang butuh ucapan secara lisan, orang perlu nyebut-nyebut nang jero hati, cukup meneng sadar tahu bahwa ada ini Allah. Begitu toh. Gampang ya? Gampang, anggar sering terpraktek. Nah, ini pula yang dilakukan oleh Nabi di Gua Hiro, sehingga selanjutnya Nabi mendapatkan wahyu. Tuh. Nah, ini pula untuk menyempurnakan ilmu zikir itu tadi. Zikir yang sudah tidak butuh ucapan dan tidak butuh huruf, menang. Dia sudah menang sadar yang ada ini Allah. Nah, kita sisi apa? Yuk kita melu-melu ada sebab adanya Allah. Nah, dengan seperti ini kita nanti paham bahwa adanya diri ini kuwi wis dadi bukti adanya Allah atau Tuhan. Sederhana kan ya? Sederhana. Gari meneng. Nah, ketika itu susah, maka kita kembali lagi nih. Anggap gue angin si kegawa, alam bawah sadar ngewanggung baik, pakai nafas. Langsung memperhatikan nafas. Nah, itu nanti sebab dimanapun dan kapanpun. Aja menteni santai, aja mesti ngewanggung, pasti itu wis. Kalau kita tidak sadar, kebalikan tidak sadar, apa kebalikan tidak sadar? Kebalikannya sadar berarti tidak. Wis itu pilihannya cuma itu toh. Ketika kita tidak sadar, maka sadar. Ketika kita sadar, tidak sadar menjadi bolak-baliknya begitulah. Ya. Tuh. Nah, di sini ada dua cara pembersihan. Ya, di sini berisi beberapa memori ya, memori yang apa saja. Nah, kalau memori-memori itu yang tidak baik, itu biasanya mempengaruhi jiwa yang di dalam dada. Ya, nih. Jadi kalau ingin mengingat perkara-perkara yang tidak baik, ya akhirnya marah, akhirnya kecewa, akhirnya dendam, akhirnya galau, akhirnya tidak bersyukur. Ya, mengingat-ingat perkara yang tidak baik. Ya, akhirnya apa? Kita tidak bisa real saat ini, menyadari saat ini, tidak bisa menyadari nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung, oleh karena kita terbawa oleh alam bawah sadar. Akhirnya isinya kurang toh. Nah, itu juga pernah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa sumpah akan kami datangi anaknya turunnya Nabi Adam dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Akhirnya engkau tidak akan menemukan mereka mampu bersyukur karena kegawanan angan-angan. Itu wilayah iblis. Iblis wilayah di situ. Ya. Nah, sekarang cara pembersihannya bagaimana? Ya, uang fisik lahir aja dimandiin seminggu pinggirah sehari 3 kali, ya, asing 2 kali gitu. Ya, raut wudhu itu kan dalam rangka itu sebenarnya. Lah, sekarang dua cara pembersihan itu bagaimana? Ya, cara yang pertama itu cara secara umum. Apa cara secara umum? Biasanya disapu. Ya. Terus ada sing model dicuci otak, di vacuum cleaner,
sapu, awasin gosok dan sebagainya. Ini cara umum. Ada cara khusus. Ada yang cara khusus. Cara khusus itu bagaimana? Itu melanjutkan tadi, melanjutkan zikir sadar. Ya, caranya bagaimana? Hanya diketahui, dilihat dengan penuh kesadaran. Kemutan apa? Sadari. Oh, nanti hilang. Ya, ajak kemudian terus mikir. Berarti kita melawan pikiran kita dengan pikiran, bukan dengan kesadaran hati. Misalnya kemutan perkara yang tidak mengenakan, sadari saja. Itu sama saja membuang sampah itu beserta kuman-kumannya sekalian, hilang sempurna. Artinya menghilangkan itu dengan kesadaran lagi, ya, dengan kesadaran. Cara khusus inilah yang dijadikan para sufi atau arifin billah untuk membersihkan secara total dan full kotoran-kotoran yang ada di dalam batin mereka. Di sini juga di dalam kitab Miftahus Sudur, di sini juga disebutkan Shahibul Wafatajul Arifin, "Tsumma la yuharriku lisanahu bidzikri wa yaqul fikru wa huwa maqamul akabir wa fihi kalamun arif." Jadi kemudian seseorang itu di dalam zikir siri itu cukup diam. Ya, tidak perlu mengubah-ubahkan, menggerakkan lisan, tidak perlu menyebut di dalam hati, cukup dia wayabko, tetap langgeng menjaga kesadaran. Nah, untuk menyadari apa? Satu kan tadi sudah, untuk menyadari adanya Allah. Nah, nanti kan lintasan pikiran itu kan lalu lalang, lalu lintas nafsu ego itu juga lalu lalang, itu begitu. Lalu lintas apalagi ya namanya, lalu lintas kecewa, lalu lintas apa namanya, lalu lintas banyak sekali contohnya, ya, kecewa, gila, ini itu, ya, marah-marah. Jadi kalau kepingin mencerabut kecewa dengan akar-akarnya cukup disadari terus kemudian diikhlaskan, dilepaskan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikan, dibiarkan nanti hilang sendiri. Itu caranya begitu, ya. Jadi untuk bisa mengeluarkan kotoran-kotoran sampah memori dan kotoran-kotoran batin, sifat-sifat yang tidak baik, yang paling baik adalah dengan kesadaran. Itu begitu. Soalnya ada pula yang kemudian apa ya? Misalnya, jadi di dalam batin seseorang itu satu kesadarannya hati, kedua kesadaran intelektual. Biasanya kesadaran intelektual dia mendapatkan teori dari luar tuh, bilang ngaji, mungkin karena perasaan lagi lawan dengan teori ini, begitu. Kan ada yang seperti itu. Jadi akhirnya ketika lintasan ini dikomentari, lintasan seperti ini dikomentari, dalilnya ini, yo repot. Ya, akhirnya apa? Ya, tidak bisa menyelesaikan masalah dengan tuntas. Ya, itu begitu. Jadi prinsip orang yang kepingin sadar, benar-benar sadar secara spiritual, secara marifat, itu batinnya pasif, cukup menyadari saja. Apapun lintasan pikiran, apapun lintasan perasaan orang api, perasaan buruk sangka, perasaan gelap, itu cukup pasif disadari saja. Diperhatikan, disadari, itu nanti kewirangan. Ngerti kewirangan? Bahasa Indonesianya siapa kewirangan? Kue setan isin dewek. Memunculkan rasa sombong itu kan kerjaan iblis. Lah iblis kok dipinteri? Ya lebih pinter maning. Cukup disadari saja, menang baik. Lindung lu ngangkat iblis ya. Arab apa jenenge? Arab menda-menda kok kemenangan. Ya kisinan, nah nyotat mono orang maning lalu wong sing duwe ora tubrah jadi. Perwan banget itu. Ya, jadi melihat apa adanya tanpa reaksi, menang baik. Nah, ketika kita sadar berarti kita tidak terpengaruh oleh itu bisikan-bisikan yang tidak baik setan itu. Begitu, maksudnya begitu ya. Jadi menyelesaikan masalah dengan pandangan sadar apa adanya. Itu namanya kalau dalam istilah sufi ada yang mengatakan nadrul fana, mengamati, menyadari itu, ya. Jadi kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu, memori, lintasan, itu ketika orang itu sadar akan adanya Allah, sadar akan wajahnya Allah, yo halikun itu apa? Rusak sirna. Tuh. Makanya ketika orang itu sadar, yo setan ora wani. Ya, itu melatih kesadaran saat ini, di sini dan sekarang. Jadi ada dua metode ya. Kalau metode orang intelek ya, dilakukan kalau dalil. Ya. Tuh. Jadi kebijaksanaannya itu hanya partikulat, tidak wisdom universal. Jika kita dilatih untuk tidak jadi wong bodoh lah, benar-benar jadi orang bodoh apa adanya, gue mengko minggat dewek ya. Maka satu sisi
orang menghilangkan seluruh memori teori itu dibuang, kita benar-benar praktek menjadi kembali seperti manusia yang polos lugu, itu justru cara yang paling efektif dan juga cara yang paling rasional, yang paling ideal untuk kita bisa kembali lagi seperti anak kecil yang lugu, polos, apa adanya. Karena kalau intelek itu dibuat-buat oleh pikiran teori yang dari luar. Sebenarnya kalau kita sudah sadar sepenuhnya, maka semua masalah itu akan terselesaikan dengan baik. Itu semuanya yang mengatur siapa? Ya yang mengatur Allah itu. Kenapa? Ketika manusia itu sadar, sudah otomatis dia sudah masuk wilayah. Wilayahnya siapa? Wilayahnya Allah. Kalau ada apa-apa kok berani-berani masuk wilayahnya Allah, ya langsung harus dengan siapa? Dibakar, dibunuh oleh Allah. Mangkola la ilaha illallah, la ilaha illallah hisni, wa man takhala hisni amin amin adzab. La ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang sudah masuk di dalam bentengku, maka orang itu aman dari siksaku. Itu begitu. Ya begitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, akan disambung pada waktu yang akan datang insyaallah. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum wa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.